Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwa illa bil. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, hari ini saya titipkan ilmu pertama. Bu, ya. Belum kompak. Bu, ya. Bau, ya. Bau, bau. Oh, bau iya. Ada yang belum mandi. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Mau nggak Allah kasih kita 100.000 kebaikan? Mau nggak Allah ampuni, Allah hapuskan 100.000 keburukan kita? Mau nggak Allah angkat derajat kita 100.000 kali derajat? Mau? Jawabannya gampang. Ada amalan yang ringan dibaca, bisa memberatkan timbangan nanti di hadapan Allah. Mau? Mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi syuting. Beberapa bulan yang lalu Pak, saya beli buku, beli kitab. Tebalnya seperti ini. Kitab ini dalam bahasa Arab. Judulnya Tanqihul Qaulul Hadits Bisyarhi Lubabil Hadits. Kitab ini dikarang oleh ulama terkenal. Salah lagi. Tadi saya ngomong apa? Terkenal. Yang betul apa? Yang ceramah siapa? Masalah buat lo. Inilah susahnya Pak ngadepin makhluk halus. Yang namanya emak-emak ini halus perasaannya. Masalah kecil dibesar-besarin. Yang mengarang kitab ini bukan ulama kaleng-kaleng. Yang mengarang kitab ini adalah gurunya Ahmad Dahlan. Siapa Ahmad Dahlan? Pendiri Muhammadiyah. Yang mengarang kitab ini gurunya Hashim Asy'ari. Siapa beliau? Pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau muridnya saja hebat, apalagi gurunya. Leres. Di sini leres kan? Leres. Leres. Baru belajar. Bu, siapa ulama terkenal itu? Putra terbaik bumi Nusantara. Beliau namanya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau digelar Syekhus Syuyukh, Ulamaul Hijaz, gurunya para guru ulama-ulama besar yang ada di Hijaz. Dulu namanya Hijaz, sekarang ganti jadi Saudi Arabia. Mak tahu Saudi Arabia di mana? Lampung Timur belok kanan. Susah ngejelasinnya. Kalau naik pesawat dari Lampung kira-kira 10 jam Pak. Nggak tahu kalau naik odong-odong. Beliau guru besar di Masjidil Haram,
dalam kitabnya yang berjudul Tanqihul Qaulul Hafiz bi Syarhi Lubabil Hadis di halaman 89, kalau nggak salah 88, 87 atau 89. Di sana disebutkan sebuah riwayat. Apa kata beliau? Siapa yang ingin Allah kasih 100.000 kebaikan, siapa yang ingin Allah hapuskan 100.000 keburukannya, siapa yang ingin Allah angkat derajatnya 100.000 derajat, cukup dengan membaca zikir yang dahsyat yang satu ini. Apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu kali kata beliau zikir ini dibaca 300.000 kemuliaan kita dapatkan, 100.000 kebaikan ditambah, 100.000 keburukan dihapuskan, 100.000 derajat dinaikkan hanya dengan berzikir, menyebut zikir ini satu kali saja. Maka hari ini kita getarkan dulu majelis ini dengan berzikir sama-sama. Siap? Biarkan orang di luar sana menganggap kita semua hari ini gila. Biarkan orang bilang kita gila, asalkan gilanya kita karena ingat siapa? Allah. Bu, lebih baik gila karena ingat Allah daripada gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Hadirkan hatinya, kita bertasbih sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dimanapun saya tampil, saya ingin melihat dengan mata, saya ingin mendengar dengan telinga, saya ingin menyimpulkan dengan hati. Mana orang-orang yang ada di hadapan saya ini yang sudah mengamalkan pesan Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Apapun bentuk perlombaan, kalau ada kebaikannya diperbolehkan. Kalau hari ini saya ajak Bapak Ibu, Bu, saya mau dengar mana yang paling semangat bertasbih. Saya bikin perlombaan kecil dulu. Apakah yang semangat bertasbih kelompok-kelompok makhluk halus atau makhluk kasar? Bapak-bapak atau ibu-ibu, kita lihat mana yang paling semangat. Siap kalahkan bapak-bapaknya? Berlomba-lomba dalam kebaikan diperbolehkan. Yang laki-laki kita dengarkan dulu, sehebat apa, sekompak apa, semangat apa yang namanya perempuan dalam bertasbih kepada Allah. Ayo tunjukkan semangatmu. Siap? Baca yang tadi ya, yang keras. Kita lihat sama-sama. 1, 2, 3.
Masya Allah, kira-kira yang berzikir 1000 jamaah lebih. Jangan senang dulu, masih ada lawannya. Tuh lawannya. Nampak di sana bapak-bapak, walaupun jumlahnya sedikit jangan dianggap remeh. Karena Quran pernah berpesan, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Kata Allah, berapa banyak kelompok yang sedikit terkadang bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Betul? Bapak-bapak, saatnya pembalasan kita. Jangan malu-maluin saya, Pak. Bersama kita bisa. Kalau mereka tadi suaranya 1000, kita harus 10.000. Siapa? Mantap. Saya semangat. Kita dengerin ya, kita dengerin. Apakah mereka bisa mengalahkan ibu-ibu semuanya? Ayo, siap ya, Pak? 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Illa billah 10.000. Ibu-ibu kalah. Pak, sepertinya ada suara makhluk syirik. Bukankah syirik itu tanda tak mampu? Yang syirik-syirik tanda tak mampu. Ada yang nunjuk-nunjuk saya lupa. Baru kali ini saya ditunjuk emak-emak. Ada yang nunjuk-nunjuk saya, Ustadz Al-Habsyi curang. Ustadz Al-Habsyi curang. Giliran kita nggak dibantu pakai mikrofon, curang. Giliran emak-emak yang berzikir nggak dibantu pakai mikrofon, curang. Tapi giliran mentang-mentang kaum laki-lakinya dibantu pakai mikrofon, Ustadz curang. Dengerin, zaman sekarang ini kalau nggak curang nggak menang. Di mana-mana selalu ada kecurangan. Leres, jangan ngambek, Kita doakan mudah-mudahan yang tadi berzikir, mudah-mudahan zikir akan jadi vaksin yang bisa menjaga dirinya. Amin. Bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Amin. Vaksin jiwamu, hatimu itu dengan zikir kepada Allah Tuhanmu. Amin. Ibu, ketika kemarin COVID datang, saya punya teman saking takutnya dengan corona, semua vaksin dia santap. Pfizer, Moderna, Nusantara, semuanya. Tapi dia masih tidak menemukan ketenangan jiwa, dihantui oleh ketakutan. Dia lupa sebenarnya untuk membuat hati jadi tenang, tentram, sudah Allah tawarkan dalam Quran vaksin dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati pasti akan jadi tenang. Sanes? Leres? Siapapun yang gemar berzikir, di hatinya hanya Allah saja yang maha besar. Dunia ini kecil baginya. Kalau dunia saja sudah kecil, apalagi corona. Leres? Yang besar hanya Allah semata. Ibu, kita minta kepada Allah mudah-mudahan lewat zikir yang tadi kita teriakan, mudah-mudahan Allah jauhkan bangsa ini dari wabah, bencana dan malapetaka. Amin. Ya Rabbal. Amin. Kita sudah
jenuh, capek ketika corona datang menghampiri kita. Leres? Nih gara-gara corona saya baru kali ini masuk lagi ke Kalianda. Sudah bertahun-tahun jadwal undangan ke Lampung ditolak. Gara-gara corona semua jadi berantakan. Ibu, 3 tahun corona datang ke Indonesia, 3 jenis virusnya berbeda-beda. Virus yang pertama namanya Alpha, yang langka waktu itu hanya masker saja. Tahun kedua berubah lagi namanya menjadi Delta, yang langka hand sanitizer dan oksigen saja. Tahun ketiga makin menggila, namanya berubah menjadi apa? Omikron. Tapi kenapa yang langka minyak goreng? Kenapa minyak goreng? Leres? Leres? Saya merasakan Pak, gara-gara corona semuanya jadi susah. Jadwal syuting saya di TV sudah ditandatangani kontraknya dibatalkan sepihak. Bu, nggak ada ganti rugi, dibatalkan. Jadwal tabligh akbar besar saya keliling Indonesia ditiadakan. Jadwal kajian saya di seputar Jakarta dilarang. Saya sempat protes dengan petugas waktu itu. Kenapa saya tidak boleh ketemu jamaah mengisi kajian? Kenapa? Petugas menasihati saya, jangan Ustadz, Jakarta sedang zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Ustadz memaksakan diri ketemu jamaah, Ustadz akan terkena positif corona. Kami sarankan Ustadz, lebih baik ikuti dulu pesan pemerintah. Saya tanya, apa pesan pemerintah? Hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Bila perlu Ustadz, jangan keluar-keluar dari kamar. Saya amalkan pesan ini. Ibu, 7 bulan saya nggak keluar-keluar dari rumah. 7 bulan Pak saya nggak keluar-keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif, tapi istri positif. Istri positif, saya negatif. Ayo, gara-gara virus apa itu? Hah? Omikron kah? Bu, Ibu, berlindung kepada manusia siap-siap kecewa, berlindung kepada yang maha kuasa tidak akan ada kata kecewa dan putus asa. Leres? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau tadi kita bertasbih memuliakan Allah, pagi ini akan bertambah berkah turun buat kita ketika kita rangkai dengan bersolawat kepada siapa? Kepada orang yang Allah maha mulia memuliakannya, kepada orang yang Tuhan kita maha kita puja memujinya, kepada orang yang Allah saja beserta para malaikat terus bersalawat untuknya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Bu, beberapa bulan yang lalu saya pergi ke kota Pusuh. Yang mengundang saya bupatinya non muslim.
wakilnya non muslim mengundang saya acara tabligh akbar di lapangan, yang hadir 60% non muslim, muslimnya cuma 30%, yang hadir semua pendeta-pendeta, ada ustadz-ustadz dari kalangan Hindu dan Buddha, termasuk para ulama kita. Saya diminta hadir ke sana, saya datang Pak. Begitu saya dari Jakarta turun dulu ke Palu, dari Palu saya ke Poso. Di situ saya dapat cerita yang luar biasa indah. Ternyata di Palu ketika datang 3 bencana dalam hari yang sama, gempa, tsunami, likuifaksi. Ibu tahu likuifaksi? Enggak. Nih, tanah yang ibu sedang duduki ini tanahnya terbelah-belah. Kedalamannya ada yang sampai 15 meter sampai 20 meter. Tanahnya hidup loh Bu, seperti ada matanya. Dia mengejar-ngejar target-targetnya. Siapapun, apapun yang ada di atasnya dihisap oleh tanahnya. Mohon maaf, orang kampung sini bilang dihisap, bahasa kampungnya apa? Sedot. Disedot? Iya. Pengalaman banget. Disedot. Bu, tolong nanti ke depan ajarin saya sepatah dua patah bahasa kampung sini dong. Sebab agama yang menyeru sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Leres? Leres. Bu, semua benda yang ada di atas tanah itu disedot. Rumah disedot, disedot. Mobil disedot, motor disedot, emak-emak apalagi tersedot. Begitu sudah disedot oleh tanahnya, nggak sampai di situ, tanahnya menghimpit apa yang sudah dihisapnya. Setelah dihimpit, di blender oleh tanahnya. Bayangkan, ada 30.000 nyawa sampai detik ini misteri. Ditelan bumi, belum ditemukan satupun jasad mereka. 30.000 nyawa Pak, satu komplek, satu kampung ditelan bumi, jadi legenda. Bu, Ya. tapi ada yang lucu loh Bu. Kampung sebelahnya saya lihat, itu kampung sebelahnya aman loh. Padahal hanya selisih berapa bangunan. Kampung sebelahnya aman, nggak ada gempa, nggak ada likuifaksi, nggak ada tsunami Pak. Saya tanya warganya, kenapa kalian dibedakan Allah dengan kampung sebelah? Kampung sebelah diazab, ditelan bumi. Kenapa kalian tidak merasakan itu? Bapak Ibu mau tahu apa jawaban mereka? Mereka bilang, Ustadz, kampung kami ini beda dengan kampung sana. Kalau kampung sana itu sering maksiat. Kampung kami ini, alhamdulillah, warganya, mulai camatnya, lurahnya, RT-nya, RW-nya, polseknya, semuanya semangat, sering bikin kajian, sering bikin maulidan, sering solawatan, demen zikiran. Mungkin asbab kebaikan ini Ustaz, Allah bedakan kami dengan kampung sebelah yang diazab oleh Allah. Maka pagi ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan lewat majelis ilmu hari ini, lewat kebaikan yang kita persembahkan untuk Allah ini, lewat zikir dan salawat, mudah-mudahan menjadi asbab melindungi kampung ini dari bencana, musibah dan malapetaka. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
wa barik. Yang pertama, izinkan saya mengucapkan salam penghormatan setinggi-tingginya kepada segenap para tokoh-tokoh agama, para ustadz, para kiai, para gus. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebut satu persatu. Saya pastikan di hati saya ada rasa cinta, sayang untuk semuanya. Mak, kita doakan dulu yuk para ulama kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah lindungi ulama kita dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Ingat, saya titipkan pesan, 3 tahun COVID datang ke Indonesia, lebih dari 1000 ulama kita meninggal dunia. Mohon maaf Pak, kalau hari ini presiden meninggal dunia, besok rebutan orang langsung mau jadi penggantinya. Leres? Tapi kalau hari ini ulama kita yang wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan belum tentu ada yang mampu menggantikan mereka. Maka jangan bosan-bosan, doakan terus para ulama-ulama kita. Alhamdulillah. Izinkan saya memberikan ucapan penghormatan yang berikutnya kepada yang terhormat Bapak Bupati Lampung Timur, Bapak Haji Muhammad Dawam Raharjo SE. Kita doakan Bapak Bupati kita selalu diberkahi dalam setiap langkahnya. Saya titipkan pesan buat semua warganya. Ingat, Bapak Bupati bagi kita seperti ayah. Setuju? Setuju. Kita warganya seperti anak di mata Bupati. Maka jadilah anak-anak yang soleh dan soleha. Ayah pasti sayang lihat anak-anaknya berbakti. Leres? Leres. Saya tambahkan pesan ini karena Pak Bupati ini seperti ayah, kita ini seperti anak. Saya tambahkan pesannya, jangan sungkan-sungkan minta duit jajan. Leres. Leres. Ucapan penghormatan selanjutnya saya sampaikan kepada Bapak Camat Labuhan Maringgai, Bapak Henry Gunawan Esos MIP. MIP. Nanti saya cari singkatannya. Kalau SAG, kata teman saya ada pelesetannya, Sarjana Alam Gaib. Kalau gelarnya MSI, ada pelesetannya, MSI, masih satu istri. Kalau gelarnya SPDI, sepertinya pengen 2 istri. MIP, nanti saya cari pelesetannya. Kita doakan Pak Camat diberkahi Allah kecamatannya. Amin. Hadir juga di sini kami hormati Kepala Desa, seorang ibu, Masya Allah, Ibu Wahyu Jaya, Desa Sari Mekar. Yang ceramah siapa? Sejak kapan mak-mak menyuruh-nyuruh ustaz? Saya itu ngetes Ibu Kades, sedahsyat apa hubbul waton di hati mereka. Ternyata terbukti warga ibu cinta dengan desanya. Tepuk tangan buat semua. Jangankan desa ini saya rampas, baru terbalik saya menyebut namanya sudah melotot semuanya. Hubbul waton minal iman, cinta tanah kelahiranmu sebagian dari iman. Leres? Leres.
Kita doakan ibu kepala desa, mudah-mudahan desanya diberkahi oleh Allah. Amin. Hadir juga bersama kita ada abang-abang kita yang gagah-gagah ini. Nampak ada perwakilan dari TNI. Ada Bapak Herwasto. Adakah hubungan Bapak dengan Sumanto? Herwasto. Kirain ada hubungan dengan Sumanto. Hadir juga di sini ada perwakilan dari Pak Suyatno, ada Al-Kautsar, belum Anas Al-Falak, baru Al-Kautsar. Hadir juga di belakang Bapak Amran, perwakilan dari polisi. Saya sayang dengan TNI, saya hormat dengan polisi selama mereka selalu di jalan yang diridhoi. Amin. Saking hormatnya saya dengan polisi, bayangkan saja, jangankan polisi itu sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Kalau tidurnya saja saya hormati, apalagi bangunnya. Kita doakan abang-abang kita yang gagah-gagah ini, mudah-mudahan Allah jaga dalam setiap tugas-tugas negaranya. Amin. Saya titipkan pesan buat TNI, saya titipkan pesan buat Polri, saya titipkan pesan buat Banser, saya titipkan pesan buat Satpam dan petugas-petugas keamanan lainnya. Pesan ini bukan dari saya, ini dari Nabi Muhammad sallallahu. Karena memperingati Maulid Nabi bukan hanya bicara tentang kelahiran Nabi saja, tapi berbicara tentang semua apapun yang pernah diucapkan, diamalkan, dilihat Nabi dan dibenarkan Nabi. Semua yang ada hubungan dengan Nabi. Leres? Nabi titip pesan. Apa pesannya? Ainani la tamassuhuman nar. Kata Nabi, ada dua mata saja yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh api neraka. Kalau matanya saja aman, apalagi tubuhnya, apalagi semua anggota-anggota badannya. Dua mata saja, bukan 4 mata. Itu acara tukun, nggak ada jaminan. Dua mata ini aman dari sentuhan api neraka. Matanya siapa? Satu, ainun bakat min khasyatillah. Kata Nabi, mata yang selalu menangisi semua dosa-dosa masa lalunya. Bu, makanya mata sering-sering pakai untuk muhasabah, nangisin dosa masa lalu kita. Nanti insya Allah di akhir acara ini saya akan ajak bermuhasabah. Kita bernangis-nangis ceria, membayangkan semua dosa masa lalu kita. Bila perlu biarkan air mata bercucuran, biarkan alis anti badai rontok semuanya. Karena itu akan jadi saksi meringankan kita di hadapan Allah. Masih ingat gak ada riwayat sehelai bulu mata? Pernah dengar riwayat sehelai bulu mata? Dulu ada seorang hamba Allah dihadapkan dengan mizannya Allah. Ketika ditimbang ternyata dosanya mengalahkan kebaikannya. Lalu diputuskan sidang akhirat, orang ini dilemparkan masuk ke neraka. Begitu akan masuk ke dalam neraka, semua anggota badannya memberatkannya, tangannya, kakinya, matanya, telinganya, semuanya memberatkan dia. Tiba-tiba ada datang sehelai bulu mata, menghadap Allah, menuntut keadilan dan rahmatnya. Sehelai bulu mata bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, izinkan aku bersaksi di hadapanmu. Aku pernah menyatu di badannya, aku pernah menempel di matanya. Ya Allah, aku pun berhak bersaksi meringankannya. Demi Allah, aku bersaksi, ya Allah, orang ini sudah pernah menyesali seumur hidupnya dosa masa lalunya. Dia pernah menangis, ya Allah, dengan kesungguhan hati sampai aku terpental dan terlepas dari mata.
murkanya, maka aku mohon rahmat-Mu ya Allah, ampuni dia, masukkan dia ke surga. Ibu tahu nggak, gara-gara sehelai bulu mata Allah nampakkan bahwa rahmat Allah itu mampu menghapus semua murkanya. Itulah yang Allah sebut dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku lebih dahsyat, lebih luas dari murka dan amarahku. Allah tunjukkan keadilannya. Malaikat angkat orang ini, masukkan dia ke surga. Itu gara-gara apa? Hanya sehelai bulu mata yang pernah terpental ketika dia menangisi dosa masa lalunya, menyesali kebodohan masa lalunya. Bu, Ya. bu, Ya. itu baru satu butul bulu mata. Gimana kalau bulu mata badainya? Lepas semuanya, semua akan jadi saksi di hadapan Allah. Alhamdulillah. Agak sering-sering nangisin dosa masa lalu. Yang kedua, mata yang akan aman dari sentuhan api neraka. Matanya siapa? Ada hubungan dengan TNI, ada hubungan dengan Polri, ada hubungan dengan Banser, ada hubungan dengan Sapam. Apa kata Nabi? Ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang selalu siap terjaga, bela-belain gak tidur demi menjaga keamanan, ketertiban, ketenangan, ketentraman, walaupun terkadang nyawa mereka siap mereka korbankan. Inilah matanya TNI, polisi, Banser dan lain sebagainya. Takbir. Maka niatkan tugasmu itu bukan karena atasan, tapi karena ingin meraih kemuliaan dari yang maha besar, Allah subhanahu. Kerja karena Allah pasti akan menghilangkan semua kelelahan. Kalau sudah lillah, maka tidak akan ada yang namanya lelah, insya Allah.